Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada mata pelajaran kebantenan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang peradaban Banten dan kondisi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa sih yang kalian ketahui tentang peradaban? Jadi, dalam sebuah kalimat, kata peradaban digunakan untuk menggambarkan suatu tujuan yang pastinya untuk budaya dan pertanian kota. Masa peradaban ini dimulai ketika orang-orang mulai berkumpul di kediaman lingkungan kota. Sedangkan kata Banten berasal dari kata ketiban inten yang dalam bahasa Indonesia berarti kejatuhan intan. Selain itu, perjalanan sejarah penamaan Banten ini dimulai dengan peralihan mereka dari agama berhala ke agama Buddha. Jadi anak-anak, sesuai yang tadi sudah Ibu jelaskan, pada intinya peradaban Banten ini berasal dari kata Latin yang berarti kebudayaan Banten. Kata peradaban umumnya memicu pada sekumpulan ilmuwan yang secara sosial dari masa ke masa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah peradaban Banten. Sejarah peradaban Banten ini mencangkup peristiwa masa lalu karena keduanya sangat terkait satu sama lain. Tidak mungkin untuk memisahkan keduanya. Dalam bahasa Indonesia, istilah peradaban dan kebudayaan sering digunakan untuk menggambarkan suatu hal yang sama. Semua masyarakat harus memiliki ciri khas melalui tindakan sosial dan etika. Bukan hanya itu ya anak-anak, selain itu juga Banten memiliki sejarah terpanjang dan julukannya adalah Kerajaan Tarumanegara. Penemuan batu tertulis atau surat di Lebak mendukung sejarah ini. Pada abad ke-17, Banten dikenal sebagai kerajaan yang memiliki banyak sejarah seperti yang dapat dilihat dari sisa-sisa bangunan yang rusak. Peninggalan sejarah letak kerajaan Banten lama sangat menarik untuk dilihat melalui perjalanan sejarah. Meskipun wilayah Banten ini hanya memiliki separuh sejarah, wisatawan tetap dapat menikmati sepenggal darinya. Kawasan ini adalah wilayah penkolonian setelah munculnya Kesultanan Banten. Setelah kemenangan Hindia Belanda pada tahun 1817, provinsi ini pertama kali dijuluki sebagai kerajaan. Setelah itu, wilayah Banten dimasukkan ke dalam Provinsi Pulau Jawa. Provinsi Banten ini resmi diakui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Kemakmuran masa lalu provinsi ini mendorong masyarakatnya untuk kreatif dan membuat wilayahnya memiliki aturan sendiri. Karena separuh dari penduduk pribumi Indonesia menganggap penduduk Banten sebagai kelompok yang lebih unggul daripada kelompok penduduk lainnya. Nah, di sini Ibu ingin menunjukkan salah satu contoh lokasi dalam sejarah peradaban Banten. Bisa kalian lihat di sini ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan pembahasan, Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa sih yang kalian ketahui tentang historis Kesultanan Banten? Nah, Kesultanan Provinsi Banten merupakan Kesultanan Islam Jawa yang sebelumnya mengawasi perjalanan dan sebuah bisnis. Lokasi Kesultanan Banten ini berada di penghujung Pulau Jawa yang merupakan faktor pengembangan. Surosoan adalah ibu kota dari Provinsi Banten. Syarif Hidayatullah mendirikan Kerajaan Banten pada abad ke-16. Kendati Kerajaan Banten tidak pernah memiliki peran sebagai raja. Dan sebaliknya, di era kemakmuran, Kerajaan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan bantuan wewenang tersebut, Kerajaan Banten akhirnya dapat membuat strategi dan garis pertempuran untuk menghadapi VOC. Akibatnya, Banten dapat membantu Belanda melanjutkan strateginya yang menjadi salah satu alasan Kerajaan Banten runtuh. Kerajaan Banten ini tidak membedakan dengan Kerajaan Sumatera dan Melayu. Tapi di sisi lain, Banten berada di tengah-tengah dua budaya.
Nah, gambar di atas ini merupakan bangunan Kaibon yang awalnya dibangun di atas terusan air buatan manusia atau kanal yang digunakan untuk membuat jalan pintas ke utara ke arah Sorosoan. Kaibon adalah jenis bangunan yang memiliki corak yang sangat unik yang membedakan dari jenis bangunan lainnya. Pintu masuknya saja sudah memiliki gaya yang mirip dengan Candi Bentar. Kemudian pada tahun 1953, Banten terus mencoba untuk menata sejarah yang dimulai dari ide-ide yang terus mengalami pasang surut karena strategi politik Indonesia tidak menginginkan Banten menjadi provinsi pada saat itu. Namun, berkat perjuangan keras dari para penggagas, tokoh, dan seluruh anggota masyarakat Banten, Provinsi Banten lahirlah pada tanggal 4 Oktober tahun 2000. Selain itu, ada etnis Baduy di Provinsi Banten ini yang terus mengikuti kebiasaan para leluhur mereka. Etnis Baduy ini sekarang dikenal sebagai etnis asli Sunda yang cukup mempertahankan budaya tanpa reformasi sedikit pun, maupun dari pola hidupnya, bahasanya, bahkan pakaiannya. Etnis Baduy berada di Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak. Nah, anak-anak, selanjutnya kita membahas perihal kebudayaan Banten. Yang dimana di sini ada beberapa kebudayaan. Yang pertama ada bahasa. Orang-orang autentik yang tinggal di Banten memiliki atau memakai logat silsilah dari bahasa Sunda kuno, yang dimana dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada Sunda kasar dan yang kedua ada Sunda halus. Lalu di Banten juga memiliki kebudayaan yang bercorak kesenian. Yang dimaksud kesenian di sini yaitu sebuah kemampuan manusia yang mewujudkan karya yang memiliki nilai keistimewaan. Nilai keistimewaannya menyangkut peradabannya sendiri karena kesenian menjadi faktor utama peradabannya. Nah, selain itu Ibu akan menjelaskan beberapa kesenian yang ada di Provinsi Banten. Yang pertama di sini ada seni rudat. Seni rudat merupakan segabungan antara gerakan dan ucapan yang diikuti dengan suara alat musik tradisional. Karya ini memiliki efek yang erat dari agama Islam. Nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan di saat mengiringi karya rudat yang berisi pada pujian Allah Subhanahu wa taala dan sholawat Nabi kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak, pada intinya seni rudat ini merupakan bentuk karya yang berisikan gerakan yang diiringi dengan sebuah qasidah. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada seni zikir saman, yang dimana seni ini berarti seni masyarakat Provinsi Banten yang memakai gerakan tari dan lagu untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seni ini mengandung unsur keagamaan. Zikir zaman juga disebut sebagai zikir maulud, adalah tarian bertemakan Islam yang bermula dari Pandeglang, Banten dan masih ada sampai sekarang. Yang menari tarian saman ialah laki-laki dan mereka diikuti oleh dua vokalis atau beluk yang menyanyikan syair yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala serta sholawat terhadap Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perlu digarisbawahi bahwa zikir saman berbeda dengan tarian saman yang biasa dilihat dari budaya Aceh ya anak-anak. Nah, selain itu, zikir saman yang awalnya cuma dipakai pada hari kelahiran Nabi Muhammad atau Maulid, setelah itu berkembang menjadi bermacam-macam perayaan lainnya seperti sunatan, syukuran rumah, pembukaan masjid, dan bahkan di acara pernikahan. Zikir saman sendiri ditetapkan menjadi peninggalan budaya tak benda Provinsi Banten oleh Menteri Pendidikan dan Peradaban pada tahun 2012. Selanjutnya di sini ada gambar pencaksilat Banten atau disebut dengan silat bandrong. Nama bandrong sendiri berasal dari semacam ikan terbang yang sangat cepat yang bisa meloncat jauh dan tinggi dengan paruhnya yang amat panjang dan bertakuk yang amat lancip.
Ikan ini sangat berbahaya dikarenakan hanya memiliki satu seorang penyerang dapat membinasakan musuh mereka. Karena ikan bandrong memiliki gerakan yang tangkas dan gesit. Nah, silat bandrong sendiri muncul sekitar tahun 1500-an. Salah seorang ustadz yang namanya Ustadz Zo yang disebut Ustadz Beji, beliau juga disebut sebagai pendekar dan memiliki dua murid yang terkenal pada saat itu. Dan sekarang Banten masih dikenal serta diakui hingga saat ini secara keseluruhan dengan pendekar dan jawarannya di bidang seni bela diri. Anak-anak, perlu kalian ketahui di dalam seni pencaksilat ini terdapat kebudayaan debus yang muncul pada abad ke-16 yang diciptakan oleh Panembahan Maulana Hasanuddin pada tahun 1532 sampai 1570. Debus ini dipakai sebagai seni bela diri supaya menarik orang Sunda Provinsi Banten yang masih memeluk agama Hindu dan Buddha untuk mengintribusi agama Islam. Jadi, debus adalah seni bela diri yang tumbuh di antara penduduk Sunda di Provinsi Banten. Kesenian ini juga tersebar di seluruh daerah Paranghayan. Karya ini menunjukkan bahwa manusia dapat menahan diri dari persenjataan dan air yang berbahaya. Namun, debus memiliki ciri-ciri budaya dan nuansa Banten. Debus Banten melibatkan pukulan ke tubuh sendiri atau rekan setim menggunakan benda tajam seperti pisau, keris, ataupun yang lainnya. Selama pertunjukan, praktisi debus sering mengenakan pakaian adat Banten tradisional. Selain itu juga, debus biasanya ditunjukkan sebagai bagian dari upacara adat atau hiburan masyarakatnya sendiri. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang pengertian iptek. Dalam proses kemajuan manusia, iptek bergantung satu sama lain dan berpengaruh satu sama lain. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang diperoleh melalui pengamatan, percobaan, dan penyelidikan yang langsung dilakukan oleh manusia. Sedangkan teknologi dapat didefinisikan sebagai cara mengimplementasikan pemahaman tentang ilmu supaya dapat menghasilkan karya yang berharga dari kemampuan diri sendiri. Nah, dalam 10 tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Makhluk sosial dapat dengan mudah mencari berita dari berbagai saluran seluruh dunia berkat teknologi ini. Pada masa lalu, manusia hanya bisa berkomunikasi melalui surat menyurat atau telepon yang membutuhkan antrian yang sangat panjang. Ini merupakan salah satu contoh kemajuan teknologi yang sangat relevan. Sangat berbeda dengan dunia modern. Selanjutnya, kondisi kemajuan iptek diperlukan seiring dengan kemajuan dalam pendayagunaan sumber daya alam. Tentu saja teknologi ini harus sesuai dengan kekuatan dan potensi lingkungan. Untuk mencapai tujuan peningkatan penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan iptek di Provinsi Banten yang baru saja berdiri 10 tahun, diperlukan pendekatan manajemen yang terpadu yang dibangun secara sistemik di antara elemen-elemen penyelidikan dan perkembangan iptek. Mengembangkan sistem terpadu ialah bagian hal terpenting dari penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 berhubungan dengan Sistem Nasional Penyelidikan, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi. Kemudian, masyarakat Banten sendiri harus memiliki kemampuan untuk mempraktikkan fungsi dan tanggung jawabnya, termasuk menumbuhkan dorongan, memberi insentif, dan akomodasi, serta menciptakan iklim pertumbuhan yang ramah lingkungan. Selain itu, mereka juga harus memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan komponen kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek lokal. Kemudian, sejak tahun 2008, Gubernur Banten Ratu Atut Sosial telah membangun Badan Penyelidikan dan Perkembangan Balitbangda untuk melaksanakan persoalan serta fungsi tersebut. Organisasi ini bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dan pengembangan di Provinsi Banten. Mungkin untuk materi kali ini Ibu cukupkan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu tutup, Ibu izin berpantun.
burung irian, burung cenawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.